Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rizza selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah, dan tak lupa teman-temanku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai infak dan sedekah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Mbak Vika Fitriani, kemudian yang kedua ada Mbak Atik Dina Sabil Anjani, kemudian yang terakhir adalah saya sendiri, Ami Fadilah. Kemudian materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Atik Dina Sabil Anjani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Dina Sabila Anjani dengan NIM akhiran 102. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian infak dan sedekah. Jadi yang pertama, infak. Infak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu anfaqo yunfiku, yang artinya itu membelanjakan atau membiayai. Kemudian kata infak itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikan. Secara khusus infak itu ketika dihubungkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah, salah satunya itu ayat yang memerintahkan untuk berinfak adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bil akhidihi illa an tughmidu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dari ayat tersebut diketahui bahwa infak sendiri itu kaitannya dengan materi atau kebendaan saja. Hukum mengenai infak itu sendiri ada berbagai macam. Ada yang wajib seperti zakat nadhor, ada pula infak sunnah, kemudian ada infak mubah, kemudian ada infak yang haram. Dalam hal ini, infak itu hanya berkaitan dengan materi menurut definisi syariat. Bahwa hakikat infak itu berbeda dengan zakat. Infak itu tidak mengenal nisab. Kemudian setiap orang itu bisa mengeluarkan infak, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Nah, infak ini juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu, mustahik gitu, seperti dalam zakat, melainkan kalau infak ini itu dapat diberikan kepada golongan atau bisa diberikan kepada siapapun, misalnya seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, terus orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dari sinilah bahwa infak merupakan amal sosial sukarela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin ia keluarkan. Kemudian hal ini itu berbeda dengan zakat yang jenis kadarnya ditentukan oleh syara. Jadi sifat infak itu lebih umum daripada sifat zakat. Lanjut, sedangkan
sedekah itu berasal dari kata sodakoh yang artinya benar. Jadi artinya orang yang bersedekah merupakan wujud dari bentuk dan kejujurannya akan imannya kepada Allah. Hanya saja sedekah itu mempunyai arti yang lebih luas, yakni hanya materi saja atau objek yang bisa disedekahkan. Bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi. Dalam bersedekah, seorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima karena sedekah itu haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah SWT. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'anan nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathalu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah. Dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai suatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberikan kepada orang-orang yang kafir. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Fitriani dengan NIM 190316081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat infak sedekah. Yang pertama, rukun dan syarat infak. Rukun infak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pemberi infak, penerima infak, barang yang diinfakkan, dan yang keempat ada penyerahan ijab kabul. Syarat infak adalah infak dari harta yang boleh ditasarufkan, yang kedua terpilih dan sungguh-sungguh, yang ketiga harta yang diperjualbelikannya, dan yang keempat tanpa adanya pengganti. Yang selanjutnya rukun dan syarat zakat. Yang pertama ada orang yang memberi, yang kedua orang yang diberi, yang ketiga ijab dan kabul, yang terakhir keempat ada barang yang diberikan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Fadila dengan akhiran NIM 6090. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan materi mengenai hikmah berinfak dan bersedekah. Hikmah berinfak dan bersedekah yang pertama adalah membersihkan harta yang kita miliki. Jadi setiap harta yang kita miliki atau yang kita dapatkan, ada sebagiannya itu milik orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, dengan kita berinfak, kita bisa membersihkan harta yang kita miliki dan akan menambah keberkahannya. Kemudian yang kedua yaitu menambah rezeki. Banyak orang yang mengira bahwa ketika kita bersedekah atau berinfak akan berkurang dan habis hartanya. Tapi itu anggapan yang sangat salah, karena ketika kita berinfak atau bersedekah justru akan membuat rezeki kita semakin berlimpah atau berlipat ganda. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang berinfak selayaknya orang yang menanam sebutir biji dan dia akan memanen 7 kali lipat dari ditanamnya. Hikmah yang ketiga adalah menolak bala atau musibah.
Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa satu-satunya amalan yang dapat menolak musibah adalah berinfak dan bersedekah. Yang keempat adalah dilindungi pada hari kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tarbani, Rasulullah bersabda bahwa orang yang beriman akan selamat di hari kiamat karena infak dan sedekahnya. Yang kelima yaitu diampuni segala dosa-dosanya. Ketika orang yang berinfak dan bersedekah akan terhindar dari siksa neraka karena dosanya sudah diampuni. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa harta yang diinfakkan akan menjadi benteng pada saat di hari pembalasan kelak. Yang keenam adalah menyempurnakan ibadah. Dalam surat Al-Imran ayat 92 dijelaskan bahwa kebajikan atau ibadah yang kamu kerjakan atau yang kita kerjakan tidak akan sempurna jika kita tidak berinfak dan bersedekah.